Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator, saya sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri. Saya Miftahul Uliana Huta Barat dengan NIM 0702192031. Saya Dirma Pratiwi Rambe, NIM 0702193182. Saya Dela Widiati, NIM 0702193184. Saya Sopertiwi dengan NIM 0702191115. Dengan saya M. Arif dengan NIM 0702193192. Saya Putri Ramadhani, NIM 0702192030. Ya, baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengukuran resiko yang dimulai dari Saya Dirma Pratiwi. Ade Irma. Oke, Ade Irma dipersilahkan. Oke, baik. Konsep pengukuran risiko. Definisi pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritasi risiko yang mana yang paling relevan. Berikutnya karakteristik risiko. Pertama, merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Wujud dari risiko itu dapat bermacam-macam, antara lain berupa kerugian atas aset kekayaan individual maupun perusahaan atau penghasilan karyawan. Misalnya diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan sebagainya. Kemudian berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau event atau kejadian peristiwa yang dapat merugikan orang lain. Kemudian berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan. Selanjutnya berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar, misalnya terjadinya perubahan harga. Perubahan selera konsumen, perubahan iklim ekonomi yang tidak menentu, terjadinya wabah penyakit seperti corona, COVID-19, flu burung, dan sebagainya. Lanjut. Prinsip-prinsip pengukuran risiko. Yang pertama, transparansi. 2, pengukuran yang akurat. 3, informasi berkualitas yang tepat waktu. 4, diversifikasi. 5, independensi. 6, pola keputusan yang disiplin. 7, kebijakan. Dimensi pengukuran risiko. Manfaat pengukuran pertama untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Dimensi atau bagian yang harus diukur. Pertama, frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi, besarnya kemungkinan kejadian. Kedua, keparahan dari kerugian, besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi. Dari hasil pengukuran yang mencakup 2 dimensi atau bagian tersebut, paling tidak diketahui nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode anggaran. Kedua, variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Terakhir, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian, yaitu kerugian yang ditanggung sendiri. Jadi tidak hanya nilai rupiah saja. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan diberikan kepada Putri. Putri kan? Baiklah, di sini saya akan melanjut slide berikutnya dari Ade Irma Pertiwi, yaitu pengukuran frekuensi kerugian. Pengukuran frekuensi kerugian adalah untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peri dapat menerima suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama suatu jangka waktu tertentu. Umumnya 1 tahun. Berdasarkan dimensi frekuensi, ada 4 kategori kerugian
Yang pertama yaitu kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi atau almost nil. Yang kedua, kerugian yang memungkinkan terjadinya itu kecil atau slight. Yang ketiga, kerugian yang mungkin atau moderate. Dan yang terakhir yaitu kerugian yang mungkin sekali atau definitif. Pengukuran kegawatan kerugian. Pengukuran kerugian potensial dari dimensi kegawatan adalah suatu untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian. Yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dalam mengukur kegawatan kerugian potensial, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril. Yang kedua, probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril. Dan yang ketiga yaitu keseluruhan atau agregat kerugian maksimum setiap tahunnya. Berdasarkan dimensi kegawatannya, ada 4 kategori kerugian potensial. Yang pertama yaitu kemungkinan kerugian wajar atau normal loss expectancy. Yang kedua, probabilitas kerugian maksimum atau probable maximum loss. Yang ketiga, kerugian maksimum yang dapat diduga atau maksimum foreseeable loss. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan kerugian maksimum atau maksimum possible loss. Slide berikutnya. Oke. B, konsep probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Yaitu konsep simple space dan event. Konsep probabilitas yaitu dengan konsep mengenai simple space atau lingkungan kejadian dan event suatu kejadian atau peristiwa. Simple space atau set S merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Suatu set S bisa terdiri dari beberapa segmen atau subset atau event SE. Untuk menghitung secara cermat probabilitas, maka masing-masing set E perlu diberi bobot. Pembobotan tersebut biasanya didasarkan pada bukti empiris dari pengalaman masa lalu. A itu bila tanpa bobot rumusnya P dalam kurung E sama dengan E per S. Dan B bilangan bobot P dalam kurung sama dengan WE per WS. Keterangan dari setiap bobot di atas bisa dilihat di bawah ini. Oke. Kembali ke moderator. Selanjutnya saya akan memberikannya kepada Putri. Putri dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide dari M. Arif. Asumsi dalam probabilitas. Yang pertama, bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Yang kedua, bahwa kejadian-kejadian adalah saling pilah. Yang ketiga, bahwa pemberian bobot pada masing-masing event dalam set adalah positif, sebab probabilitas akan berkisar antara event yang pasti terjadi probabilitasnya 1. Sedangkan event yang pasti tidak terjadi probabilitasnya 0. Kemudian penafsiran tentang probabilitas. Tafsiran yang pertama yaitu timbulnya tafsiran tentang probabilitas 1/10. Penafsiran tersebut berdasarkan 1, misalnya saja gudang. Gudang yang dikatakan sama atau serupa pada kenyataannya tidak pernah persis serupa. Yang kedua, kondisi bisa berubah. Peninjauan masa lalu itu menyediakan sebagian dasar untuk suatu penafsiran probabilitas kerugian. Kemudian penafsiran yang kedua sangat berfaedah dalam menetapkan tindakan yang diambil berkenan dengan exposure tersebut. Yang pertama, peristiwa saling pilah atau mutually exclusive event. Yang kedua, compound event. Yang ketiga, peristiwa bersyarat. Dan yang terakhir, peristiwa inklusif. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nita. Sini saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran risiko. Kami menyediakan metode pengukuran risiko itu ada 3. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama distribusi binomial Bernoulli. Jadi distribusi binomial adalah distribusi probabilitas dengan variabel diskrit. Besarnya probabilitas suatu event terjadi tepat sebanyak kali keberhasilan atau risiko dari sebanyak n kali trial event.
Kelebihannya, paling sederhana untuk diimplementasikan. Yang kedua, tidak diperlukan data historis secara berkelanjutan. Yang ketiga, cukup akurat digunakan untuk menentukan peluang sebuah event yang umum atau sering terjadi dengan jumlah percobaan tertentu. Kekurangannya adalah hasil setiap percobaan hanya dapat dikategorikan ke dalam dua kelas, misal berhasil atau gagal. Yang kedua, hanya dapat digunakan apabila jumlah percobaan telah ditentukan sebesar N dan peluang masing-masing event ditentukan sebesar P yang sifatnya konstan. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk menghitung peluang kejadian pada selang waktu tertentu, namun hanya peluang pada percobaan sebesar N. Dan yang terakhir, data yang bisa digunakan hanya dalam bentuk diskrit, angka bulat, tidak pakai desimal. Selanjutnya saya akan melemparkannya kepada Elsa Pratiwi. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang distribusi passion. Distribusi passion diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Simon de Passion. Distribusi ini merupakan probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Suatu bentuk dari distribusi ini adalah rumus pendekatan peluang Passion. Untuk peluang suatu bentuk dari distribusi ini adalah rumus pendekatan peluang Passion. Untuk peluang binominal yang dapat digunakan untuk pendekatan probabilitas binominal dalam situasi tertentu. Nah, kelebihannya khusus digunakan untuk menghitung peluang event untuk jumlah yang telah ditentukan pada selang waktu tertentu atau tempat tertentu. Digunakan untuk menentukan peluang sebuah event yang dalam area kecepatan tertentu diharapkan terjadinya sangat jarang atau P mendekati 0, di mana nilai N jumlahnya tak terhingga. Kemudian tidak diperlukannya data kontinu dan banyak simple event sejenis untuk data historis. Yang diperlukan adalah rata-rata banyaknya event untuk selang waktu tertentu. Nah, untuk kekurangannya, metode Passion sering menggunakan asumsi varian yang melebihi min. Hasilnya data yang dihasilkan kurang akurat. Kemudian data yang bisa digunakan hanya dalam bentuk diskrit atau angka bulat, tidak dipakai desimal. Selanjutnya, saya akan melemparkan kepada Dela. Baiklah, selanjutnya di metode pengukuran resiko yang terakhir, yaitu value at risk atau yang disebut VAR. Menurut Jorion 2007, value at risk atau yang disebut dengan VAR merupakan metode perhitungan market risk untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portofolio, baik single instrument ataupun multi instruments pada confidence level tertentu, selama holding period tertentu dan dalam kondisi pasar yang normal. Metode perhitungan VAR yang pertama ada variansi covariance, adalah metode perhitungan VAR yang mempergunakan asumsi bahwa semua return aset-aset dalam portofolio terdistribusi secara normal. Dan yang kedua ada historical simulation, adalah metode dasar dari pendekatan non-parametrik atau yang disebut tidak mengasumsikan distribusi nominal. Yang terakhir ada Monte Carlo, adalah metode perhitungan yang mirip dengan metode variance covariance. Namun dalam metode Monte Carlo ini parameter dari suatu distribusi tidak dihitung melainkan diasumsikan. Baiklah, kesimpulannya dapat diambil yaitu menurut Gustav 2017, pengukuran risiko adalah evaluasi secara berkala yang harus dilakukan perusahaan terhadap kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang dapat digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal
terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor-faktor yang bersifat material. Untuk memperkirakan risiko, perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan perusahaan. Ada 7 prinsip-prinsip pengukuran risiko, yaitu transparansi, pengukuran yang akurat, informasi berkualitas yang tepat waktu, diversifikasi, independensi, dan pola keputusan yang disiplin, serta kebijakan atau yang disebut polisi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, berikut yang sudah kami presentasikan adalah tentang prinsip-prinsip pengukuran risiko. Jika ada yang kurang, kami minta maaf. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di YouTube-nya. Kami akan membalasnya. Ya, sekian dari kami, kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.